Dari Max Coffee Bento Junction, Lipo Village, Tangerang. Di sesi terakhir kali ini tentunya saya sudah bersama dengan ini ada beberapa mahasiswa di sebelah saya. Nah ini berasa anak ya Bung Jose. Oke, namanya siapa namanya? Namanya Edo. Edo dari mana Edo? Saya dari Univ Muda Mulia. UBM ya, oke silakan. Sok mau tanya ke siapa Edo? Saya mau tanya sama Kak Christine sama Ibu Claudia. Oke. Sebagai coffee lovers ya, kalau misalnya menurut kakak dan ibu nih, apa sih yang buat kopi itu bisa tetap eksis sampai sekarang di tengah pemahaman orang Indonesia yang zaman dulu itu mikirnya kalau kopi itu untuk laki-laki gitu, sekarang malah jadi lifestyle, terutama banyak perempuan juga yang jadi lifestyle buat sekarang gitu. Oke, baik Edo ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi nih, saya ke ya. Oke, Ibu ya, selamat pagi. Boleh namanya? Mau tanya apa? Selamat pagi, nama saya Sherin. Bu Sherin. Ya. Oke. Kalau saya mau menyambung dari yang ini tadi, kalau itu lifestyle, kalau itu laki-laki ya. Kalau sekarang saya mau tanya, kalau anak saya malah pecinta kopi. Oh, masih saya kecil malah, ini pecinta kopi. Iya, makanya kalau minum kopi itu berebut pasti dianya yang banyak, saya sedikit. Nah, saya mau nanya sebenarnya boleh nggak sih anak-anak itu minum kopi dan kadarnya itu seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sherin. Ya, mungkin kita boleh jawab dulu nih pertanyaan dari Edo. Iya. Oke, dari Edo ya, saya jawab dulu nih. Gimana sih nih kopi bertahan di dalam perubahan zaman gitu, dari lifestyle, dari mulai kebutuhan sampai sekarang jadi lifestyle gitu kan, berevolusi jadi lifestyle. Tadinya memang kopi adalah sebuah kebutuhan, kebanyakan orang butuh kafeinnya, butuh butuh kopinya, kemudian sekarang tapi jadi butuh suasananya gitu kan, dimana suasana kopi itu sangat intens dengan interaksi. Ketika kita ngopi, sebetulnya apa sih yang kita butuhin kalau ngopi di kedai kopi ya, itu adalah berinteraksi, baik kita berinteraksi sesama teman maupun kita berinteraksi kan dengan barista, atau kita berinteraksi dengan diri sendiri, di mana kita punya waktu buat diri sendiri sambil ngetik, sambil apa dan sebagainya. Memang kopi sudah mengalami evolusi seperti itu, yang tadinya juga buat laki-laki gitu ya, dominan tuh kopi itu maskulin, tapi sekarang semua juga ngopi gitu. Apalagi sekarang banyak variannya nih. Cuman saya sih nggak doyan kopi latte gitu ya, kopi rasa stroberi nggak ya. Kopi rasa stroberi kehilangan rohnya kalau kopi rasa stroberi. Nah, kopi mengalami perubahan dari yang tadinya mungkin adalah daya hidup. Kopi adalah kehidupan, sekarang menjadi gaya hidup, menjadi sebuah lifestyle. Memang apapun aja saat ini kan dikaitkan dengan gaya hidup nih kalau mau survive gitu ya, dari sisi bisnis. Kalau kita mau bicara soal bisnis, apapun sekarang jadi lifestyle ketika itu mau diboomingkan. Nah, banyak yang masih seperti itu, jadi kedai-kedai kopi dan sebagainya akan menjadi lifestyle, walaupun saya melihat bahwa kedai-kedai kopi yang tradisional, kalau ke daerah saya sering jalan karena ini, itu justru kedai-kedai kopi lokal itu adalah tempat di mana suasana guyup terjadi, tempat di mana segala perputaran itu terjadi, bisnis terjadi di situ, politik didiskusikan di situ gitu ya, masalah-masalah lingkungan sosial didiskusikan di situ. Itu terjadi bahkan di kedai-kedai kopi lokal gitu, kayak di Aceh, di Makassar, di Jawa, itu masih terjadi seperti itu. Jadi memang masih merupakan bagian dari daya hidup nih. Iya. Bagaimana kita berjuang menghadapi hidup tuh terjadinya di kedai-kedai kopi gitu. Di Apalagi kota ada final bola, Bu. Oh iya, apalagi ada final bola. Itu terjadilah segala macam di kedai kopi. Iya. Kalau di kota memang udah jadi lifestyle lah, udah jadi gaya hidup. Kira-kira seperti itu. Tapi ya evolusinya memang, bungkusnya memang akan sangat ini. Tapi jangan lupa, yang saya selalu pesankan, jangan lupa untuk segimanapun juga gaya hidupnya, tapi esensinya jangan sampai hilang. Esensi kopinya kalau menurut saya jangan sampai hilang. Oke, baik. Christine mungkin ya. Kebetulan konsumen kita kan memang orang-orang yang latah istilahnya ya, cepat-cepat ngikut gitu loh. Kalau dibilang sebenarnya apakah mereka itu adalah the true coffee lover, itu belum tentu gitu loh.
mungkin zaman dulu nggak ada kopi yang disediakan dalam bentuk dingin gitu ya, ice coffee gitu. Buat kita tuh yang ice coffee is like nothing ya, kayak nggak minum kopi gitu loh. Cuman buat orang yang ikut-ikutan itu memang mereka pada akhirnya tidak bisa benar-benar menikmati the essence of the coffee itself gitu, karena rasanya tuh beda gitu loh. Kopi hitam gelap itu dengan kopi yang udah dicampur dengan macam-macam memang it's totally different gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bertahan iya, untuk suasananya, untuk masa sih temen minum kopi, gue minum teh gitu, atau misalnya temen-temen pada minum kopi semua, masa sih gue nggak mesen juga gitu kan ya. It's for the sake of the social life gitu. Cuman kalau misalnya dibilang apakah mereka itu benar-benar pecinta kopi, belum tentu gitu loh. Kalau disuruh nyobain kopi hitam itu nggak mau gitu loh. Gue cuma bisa minum kalau misalnya cafe latte gitu, misalnya udah dicampur susu setengah gitu loh. So basically minum susu rasa kopi. Iya. Oke, Bung Yose gimana Bung Yose? Saya sih nggak suka kopi hitam ya. Jadi hidup saya udah pahit ya. Iya, curcol ya. Oke, mungkin saya ke Pak Yayat nih, tadi ada pertanyaan. Nah, ini anaknya Bu Sherin nih suka kopi, bahkan lebih banyak dihabisin sama anaknya daripada mamanya. Sebetulnya untuk kesehatan sendiri untuk anak-anak boleh nggak sih Pak Yayat? Ya, selamat pagi Bu Sherin ya. Sama seperti anak saya sih Bu, suka minum kopi juga. Oh iya. Nah, nurun. Iya, betul. Sebetulnya sih pada prinsipnya segala sesuatu yang terlalu banyak itu tidak baik, karena kopi ya terkenal sama kafeinnya kan. Nah, anak-anak juga kalau terlalu banyak kafein juga agak kurang bagus. Jadi bukannya tidak boleh, tapi salah satu sifat dari kafein juga dia menyerap zat besi. Nah, dikhawatirkan itu bisa mengganggu kesehatan Anak-anak ya. Iya, betul. Jadi kalaupun mau minum jangan terlalu sering aja, jangan terlalu banyak aja. Jangan terlalu sering dan juga walaupun aman, karena pada basicnya, pada prinsipnya kopi adalah asalnya dari buah. Kopi kan asalnya dari buah, pasti ada manfaatnya, tapi memang dikhawatirkan untuk anak-anak lebih banyak sisi negatifnya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak aja untuk anak-anak. Nah, kalau di Max Coffee ini sendiri yang paling banyak di order itu yang apa? Jenis apa yang paling banyak disuka? Kalau di Max Coffee sendiri hampir sama lah dengan coffee shop lain, paling cafe latte, cappuccino. Tapi memang kita juga punya produk yang best sellernya di kita. Salah satunya Latte Freddo. Latte Freddo. Iya, dimana kopinya itu ditambahkan dengan susu dan ada tambahan lain yang rahasia kali ya. Rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Iya. Tolong Mbak, bilang tambahnya apa coba Mbak? Iya, oke. Gitu. Iya, jadi selain itu ya paling ya seperti biasa lah, caramel macchiato, ada sekarang kita sedang ada produk baru yang bisa dinikmatin sama anak-anak juga, seperti hojicha latte, terus kita juga punya black sesame. Jadi sebaiknya model anaknya Bu Sherin ini direkomend untuk yang sesame itu ya? Iya, bisa. Atau mungkin hojicha itu tadi. Hojicha latte. Oke, mungkin satu yang nanya terakhir ya? Mau tanya? Cukup. Oh enggak, cukup katanya. Mungkin kita kesempatan terakhir nih pengen nanya ke Bu Claudia dan juga semuanya. Temen minum kopi di rumah ataupun juga di tempat seperti Saya, minum dari kopi saya. ini. Oke, dari Bung Yose dulu deh. Jadi temen ternyata minum kopi apa? Temen minum Kopi itu suka kesendirian sebenarnya. oh, kopi Iya, sendirian. jadi dia punya teman, nggak punya teman, emang dia pikirin gitu. Oke, langsung ke Bu Claudia. Iya. Mungkin ke Bu Claudia. Iya, selain kopi enak dinikmatin kopinya doang, tapi kopi itu sangat enak dinikmatin bersama dengan singkong. Singkong itu udah nggak ada yang lain. Enaknya kalau barengan sama kopi, ya itu kalau buat saya nih, itu udah. Singkong rebus. Singkong rebus atau singkong goreng juga boleh. Kukus gitu kan, pakai garam. Aduh, gila, enak banget. Blended antara rasa kopi sama singkong. Ya, itu nggak saling- di ujung lidah Bu ya. Iya, itu di ujung sensasinya lidah. itu loh ya. Sensasinya itu di ujung lidah di sini nih, di rasa pahitnya. Singkong juga ada rasa pahitnya kan. Iya. Dan kopinya kan meninggalkan rasa pahit pas di ujung lidah sini kan dia tinggal. Itu nggak saling berantem. Nggak seperti kalau sama modern-modern ya sama cheesecake gitu ya. Yang terlalu asin. Nah, itu Sama berantem. cheesecake dia berantem ya? Kalau nggak berantem tawuran di sini. Iya. Saya nggak demen gitu, apalagi coklatnya letek gitu. Nggak, saya nggak demen tuh kalau apa sama cake coklat.
Tapi kalau singkong, nah itu dia nggak berantem. Jadi lain kali tolong disediain singkong. Boleh tuh Pak Yayat tuh. Mungkin ada singkong, boleh, Bu. mungkin ada Masukin singkong buat kita. keju. Sekarang kan singkong bisa di oven, bisa apa Yang saya gitu ya. suka dari kedai modern. Yang saya suka dari kedai modern karena nggak disediain singkong. Pernah nggak Bu minum kopi sama daun kemangi? Belum ngalamin pecel lele, Pak. Nah, itu pasangannya pecel lele. Pecel lele ya. Iya. Christine gimana, Christine? Christine, temennya kopi apa? Kalau saya sama dengan Bang Jose, agak sedikit egois. Jadi kalau misalnya ngopi itu Kopi aja. kopi aja. Berarti kamu harus kopi bareng nih kayaknya ini. Benar. Di Max Coffee tuh kalau breakfast enak loh. Kalau kita ada beli apa gitu, kita beli apa hadiahnya minum kopi dapat apa gitu ya untuk breakfast ya. Ya. Iya. Breakfast Ada yang bonus. terbaru, Oh, breakfast, setiap pembelian kopi dengan tambahan 10.000 dapat food. Apapun boleh pilih, kecuali Iya, iya. Mungkin lain kali ada singkongnya juga ya. Boleh, Bu, nanti dipikirkan. Oke Pak Joko. Kalau saya nggak peduli makanannya, yang penting sama siapanya. Karena ini bisnis. Pak Joko kalau sama Yuse tak dapat proyek terus kan gitu. Karena Pak Joko orang bisnis, jadi yang penting sama siapa. Sama siapanya. Jadi coffee shop jadi meeting point bisnis. Iya betul. Sama nih sampai sore saya di sini. Wah. Ini selalu karena beliau selalu bawa pasukan untuk meeting di sini ya. Iya betul. Wah. Oke baik. Kalau Pak Yayat sendiri? Ya, kalau saya dua hal sih. Yang pertama karena saya biasanya kalau ngopi itu sama keluarga. Oh. Jadi kopi temennya siapa? Temennya istri. Terus yang kedua kopi untuk terutama Gen Y yang sekarang nih kopi temennya apa? Kopi temennya WiFi sekarang. Pasti nyari ya, pasti nyari kayak di sini kan langsung nyari ya. Iya benar-benar juga ya. Sekarang eranya udah. Tapi apalah arti WiFi tanpa charger, Pak? Oh gitu. Charger juga ya. Baik. Oke, closing statement barangkali dari Bu Christine tentang kopi, Bu. Kopi itu kan sesuatu yang harus kita preserve. Ciri khasnya Indonesia lah, practically. Kalau saya sendiri suka banget mencoba berbagai macam kopi dari daerah-daerah gitu. Jadi kalau misalnya ada temen yang ke daerah-daerah tertentu gitu ya, saya selalu minta bawain kopi karena mereka punya cita rasa yang berbeda dengan cara penanamannya. Jadi pengen banget gitu orang-orang generasi muda terutama itu bisa preserve dengan menikmati, benar-benar menikmati dan bisa menghargai kopi itu sendiri gitu loh. Jadi bukan hanya untuk as a lifestyle tapi banyak banget sebenarnya manfaatnya asal kita tahu bagaimana cara mengkonsumsinya aja sih. Iya. Oke. Bu Claudia? Oke, saya tutup dengan puisi aja. Puisi. Nyanyi juga boleh. Nggak boleh ya. Jadi bagi saya, kamu adalah rindu dan kopi adalah candu. Wah. Rindu dan candu. Iya. Waduh. Jangan tanya siapa yang dirindukan. Ya, Pak Joko. Oke, kalau saya intinya yuk pebisnis Indonesia yang mau buka bisnis coffee shop, tonjolkan faktor-faktor lain yang nggak sekedar coffee shop biasa gitu. Contohnya tadi Bang Christine bilang ada kopi Aceh, ada kopi Gayo, ada kopi Lampung. Yuk kenapa nggak ada sesuatu yang tulisan yang membuat orang teredukasi sehingga akhirnya orang fanatik dengan kopi itu gitu. Itu yang menurut saya coffee shop di Indonesia masih kurang. Yuk coffee shopper di Indonesia yuk bikin bisnis kopi yang main di kedalaman sehingga akhirnya kopi lover semakin nambah sama Anda dan hatinya nggak bisa berpaling ke lain hati. Iya. Baik, Pak Yayat silakan. Pak Yayat. Ya, apa ya? Itu pertanyaan juga closing statement, Pak. Apa ya? Udah cukup, Pak. Cukup. Iya. Yang buat saya kopi seperti kehidupan sih. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang hitam, sesuatu yang pahit, tapi kita harus hadapi dan nikmati. Wah, betul. Karena pasti ada Iya. Jadi dari saya ya, Ya. kopi itu kan memang tumbuh, dia kan proses ya, digerus oleh cahaya matahari, panasnya teriknya, lalu oleh hujan, angin, badai gitu kan, digiling ya kan, roasting ya Pak ya, digiling, dipanasin, hanya untuk menjadi pahit. Iya betul. Disiksa sedemikian rupa dia. Hanya untuk menjadi pahit. Untuk pahit. Dan kenapa ketika sudah
ada di depan kita ditambah dengan gula. Jadi manis ya. Kasihan kan? Kok kasihan? Oh, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk semua narasumber kami yang sudah hadir. Pak Yayat dari Max Coffee, terima kasih. Pak Joko, terima kasih. Bu Claudia Inkiriwang, kemudian juga Bu Christine dari You Channel ya. Oke, terima kasih. Bung Yusuf juga terima kasih ya. Terima kasih. Iya, baik listeners, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda dan juga semua yang sudah ada di sini. Terima kasih dan tentunya Heartline Coffee Morning masih terus menemani Anda.